Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali. Kiranya kita sekalian yang ada di rumah dimanapun berada masih dalam keadaan sehat. Terlebih kita masih diberkati oleh Tuhan. Dan tentu kita bersyukur sampai hari ini masih menikmati berkat dan cinta kasih Tuhan yang terus nyata bagi perjalanan hidup kita sebagai manusia. Dan hari ini kita boleh bersama kembali bertemu dalam pelayanan firman. Di tengah pandemi ini kita tidak bisa bertemu tatap muka, tetapi kita menggunakan teknologi agar setiap apa yang menjadi kerinduan kita untuk mendengar firman Tuhan, maka dari sini kita boleh mendengarnya. Dan mari bersama dalam persekutuan di saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Dan oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, membuka hati untuk kita bisa menerima setiap kebenaran firman-Nya. Sebelum kita membaca, sebelum kita merenungkan firman, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, segala kemuliaan, hormat, pujian, sembah kami persembahkan kepadamu. Sebab sampai hari ini kasih-Mu Tuhan nyata, anugerah-Mu terus kami rasakan ketika kami diberikan hidup untuk menikmati setiap kehidupan. Saat ini dalam pertemuan kami, dalam ibadah minggu ini, mensyukuri setiap berkat-Mu, kami beribadah, kami mendengarkan firman-Mu. Meski Tuhan, firman yang kami dengar hanya melalui video ini, tetapi kami percaya lewat kehendak-Mu kami boleh diberkati. Sebab firman-Mu Tuhan dimanapun berada, bahkan dengan cara apapun kami akan beritakan. Karena firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk melewati setiap kehidupan kami, setiap pergumulan kami, bahkan kami diberikan kekuatan untuk menghadapi pandemi ini. Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kami, layakkan kami bersama untuk mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di rumah dimanapun berada. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama belajar kebenaran firman Tuhan dari Kitab Perjanjian Baru, Kitab Kolose pasal 2, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. 2 ayat saja menjadi bahan perenungan kita di saat ini, menjadi dasar firman Tuhan untuk kita bersyukur atas setiap berkat-Nya. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Saya akan membaca dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan, bahkan yang mengikuti khotbah ini, kita membaca bersama. Kepenuhan hidup di dalam Kristus itu yang menjadi topik dari pembacaan hari ini yang telah dicantumkan dalam Alkitab ini. Ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Inilah yang menjadi bacaan firman Tuhan. Kiranya kita berbahagia ketika kita mendengarkan sabda kebenaran firman-Nya. Nah Bapak Ibu Saudara, tentu kita percaya bahwa setiap apa yang Tuhan masih percayakan bagi kita, Tuhan masih anugerahkan bagi kita, itu adalah wujud cinta kasih-Nya bagi kita. Tentu kita semua menyadari akan hal itu. Bahkan kita pun merasakan setiap detik, setiap waktu, sampai hari ini Tuhan masih
mengizinkan kita untuk menikmati setiap hadirannya. Kita berproses dari waktu ke waktu. Kita melakukan berbagai tugas tanggung jawab kita. Kita melakukan berbagai aktivitas kita. Tentu semua itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita punya banyak harta, bukan karena kita punya kesehatan, tetapi semata Tuhan masih memberikan kita satu kehidupan untuk melihat bahwa di setiap kehidupan yang masih Tuhan izinkan ada begitu banyak hal yang harus kita lakukan. Untuk siapa? Untuk Tuhan kita. Nah, ketika kita mau berproses untuk ada di dalam sebuah kedewasaan, dalam sebuah proses kedewasaan iman kita, maka tentu kita tidak langsung menjadi seorang yang benar-benar dewasa. Tetapi kita akan melewati berbagai macam hal. Kita akan melewati berbagai macam proses yang Tuhan izinkan untuk kita lewati proses itu. Sehingga dari situlah kita akan merasakan bagaimana pertumbuhan kita. Apakah pertumbuhan kita hanya di situ saja, hanya stagnan saja, atau pertumbuhan kita dari waktu ke waktu itu ada peningkatan, ada pertumbuhan secara iman, atau hanya yang penting saya mengaku sebagai Kristen, saya mengaku sebagai orang yang percaya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak ada kedewasaan. Bahkan karakter kita pun masih seperti itu. Misalnya karakter-karakter yang tidak baik, karakter-karakter yang buruk, karakter-karakter yang menyakiti hati sesama, karakter yang menyakiti hati Tuhan. Nah, itu adalah sebuah hal yang sangat tidak pantas untuk kita menyebut diri sebagai seorang yang dewasa dalam iman. Tetapi ketika kita menghilangkan kehidupan seperti itu, maka tentu dalam proses pertumbuhan iman, kedewasaan iman kita akan mengalami yang namanya sebuah perubahan sikap karakter yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam Alkitab. Nah, dalam setiap kehidupan kita tentu kita telah merasakan bahwa ketika kita menerima Kristus, maka tentu pasti di sana kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus. Nah, itu secara pasti yang harus kita lakukan. Bukan berarti kita mengatakan saya menerima Kristus, tetapi saya tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak. Kalau itu salah. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa kita menerima Kristus, maka bukan karena keterpaksaan kita, tetapi karena yang menjadi kehendak Kristus itulah yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita menerima anugerah kepenuhan secara keselamatan yang dianugerahkan, maka di situ kita harus berproses dalam kehidupan kita untuk kita tetap ada dalam tingkatan-tingkatan yang benar-benar ada satu perubahan untuk memenuhi satu sikap yang baik di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus mau menuliskan surat ini, ketika Paulus mau menunjukkan proses di dalam nasihatnya kepada jemaat di Kolose ini, maka di situ dia mau ada pertumbuhan secara rohani, pertumbuhan dalam sebuah kedewasaan yang harus serupa dengan Kristus. Meski kita tidak akan pernah sama dengan Kristus karena kita berbeda, tetapi Paulus mau kita ada kedewasaan yang mau ditunjukkan bagaimana Kristus sudah meneladani setiap proses kedewasaan kehidupan sebagai seorang yang benar-benar manusia yang memiliki anugerah kepenuhan dari yang namanya hidup di dalam Kristus. Tentu kita banyak bertanya, kenapa di dalam hidup di dalam Kristus begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan? Ya itulah bagaimana Tuhan mau proses. Apa benar-benar kamu hidup di dalam Kristus dengan setia, ataukah ketika ada setitik persoalan hidup, ketika ada satu titik persoalan pergumulan yang menghantui, yang menggodai dirimu, apakah kamu tetap kuat? Apakah kamu tetap ada di dalam Kristus? Ataukah kamu akan menjauh dan mempersalahkan bahwa kenapa
ketika berada di dalam Kristus, maka justru pergumulan banyak. Semakin dekat dengan Tuhan, maka semakin banyak tantangan. Bukan berarti menjauhkan kehidupan kita dari Kristus, tetapi justru bagaimana kita melewati setiap itu, sehingga kita benar-benar bahwa kita ada kedewasaan dan kita benar-benar mampu melewati setiap proses hidup. Tidak instan kehidupan ini, tidak gampang kita melalui setiap proses kehidupan ini, apalagi dengan orang-orang yang sudah melewati masa-masa kehidupan di mana mereka harus siap menjadi seorang pengikut Kristus. Kita harus siap mengikut Kristus adalah bukan berarti di sana kita mencari-cari banyak berkat. Ketika tidak ada berkat, maka kita menjauh dari Kristus. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita akan kepenuhan Kristus di dalamnya, maka kita harus siap menjadi seorang yang benar-benar memikul salib Kristus. Kita harus siap menjadi orang-orang yang benar, siap menyangkal diri, dan kita siap harus menderita. Nah, inilah yang menjadi satu pegangan hidup agar kita benar-benar tahu, kita merenungkan bahwa tidak gampang menjadi seorang yang memiliki kedewasaan rohani. Dia harus butuh sebuah proses. Dia harus butuh sebuah tingkatan-tingkatan proses dari waktu ke waktu untuk menjadi seorang yang dewasa. Dia akan mengalami berbagai banyak pergumulan. Dia akan mengalami berbagai banyak tantangan. Nah, bagaimana kita melewati itu? Kita tetap ada pada jalurnya, bahwa saya harus benar-benar hidup di dalam kasih setia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Paulus mau berkata bahwa jemaat di Kolose telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, agar selanjutnya dapat bertumbuh dan berbuah, maka perlu hidup di dalam Kristus. Ketika kita mau hidup beriman di dalam Kristus, ketika kita mau bertumbuh, ketika kita mau ingin menghasilkan buah yang baik di dalam anugerah Tuhan, maka kita harus hidup di dalam. Kita harus berakar di dalam Kristus. Kita harus menghasilkan buah yang memancarkan sebuah kedamaian, buah yang memancarkan kasih Kristus dimanapun kita berada. Nah, itu yang mau dikatakan, itu yang mau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Kolose. Ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah tetap di dalam Dia. Itu adalah sebuah nasihat, itu adalah sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, bahwa kalian ini sudah menerima Kristus Yesus. Bahkan kalau kamu sudah menerima, maka hendaklah kamu hidup di dalam Dia. Mungkin kan orang sudah menerima Kristus, maka dia hidup di kehidupan lain. Atau mungkin ada seperti itu, ya mari kita lihat saja bagaimana sebenarnya. Apakah kita hanya bermuka dua, kita berkata bahwa saya menerima Kristus, tapi ujung-ujungnya di belakangnya kita cerita orang lain, kita ngomong orang lain, kita menjatuhkan orang lain, kita merusak masa depan orang lain, kita jahat kepada orang lain. Apakah seperti itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita hidup di dalam Kristus, kita tidak akan melakukan hal yang saya sebutkan tadi, tetapi kita akan hidup di jalur Tuhan. Kita akan hidup di dalam Kristus, yaitu melakukan setiap kehendaknya. Meski kadang dalam hidup ini begitu banyak tantangan dan kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang harus kita pelajari dari firman ini. Yang pertama adalah berakar di dalam firman. Ketika Tuhan mau menyatakan kuasanya bagi kita, ketika Tuhan hadir menjadi manusia, maka Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Dia, dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita baca Alkitab, kita seperti berbicara, kita seperti mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh Tuhan. Maka kehidupan kita itu harus berlandaskan setiap firman-Nya. Apapun itu, kita tidak boleh terpengaruh dengan banyak hal yang ada di luar sana. Tetapi mari kita melihat bahwa di firman inilah ada jawaban.
Di firman ini ada jalan setiap keluar yang bisa memberikan solusi bagi kita. Kalau kita membaca, kalau kita ada dalam pergumulan, mari kita datang berdoa. Kita harus hidup berakar di dalam Tuhan. Ketika kita membangun sebuah rumah, maka kita harus butuh pondasi yang kuat. Agar ketika dia sudah berdiri kokoh, badai apapun, hujan apapun, godaan apapun, tiupan apapun, dari kiri, luar, kanan, belakang, depan, kalau kita punya pondasi yang kuat, pasti tidak akan rubuh. Dan kita harus punya akar yang kuat di dalam firman-Nya. Kalau kita punya firman yang kuat, apapun yang orang katakan di luar sana, siapapun yang mau ingin merusak iman kita, kita tidak akan pernah tergoyahkan. Karena kita sudah punya akar yang kokoh. Kita sudah punya kekuatan di dalam Tuhan yang sudah hidup bersama dengan kita. Sehingga kalau ada masalah, cuman masalah kecil pasti saya bisa lewati. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari kita berakar di dalam firman-Nya. Di tengah pandemi ini, kalau kita tidak berakar dalam firman-Nya, maka pasti kita akan goyah. Kita akan menjauhkan diri. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan kenapa terjadi pandemi ini. Berarti ada satu rencana Tuhan bagi kita untuk mengubah kehidupan kita. Segala yang mungkin ada yang menjadikan diri ini sebagai berhala, menjadikan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dijadikan berhala dalam hidup ini, kini dihancurkan oleh karena COVID-19 ini yang mau merubah kehidupan kita. Agar kita sebenarnya harus merenungkan sebenarnya apa yang sedang Tuhan mau bicarakan bagi kehidupan kita. Kalau kita tidak kuat, kita tidak punya akar yang kuat, maka pasti kita akan goyah, kita akan rubuh, dan kita akan tergeletak jatuh. Tapi Bapak Ibu Saudara ingat, Tuhan tidak akan pernah membuat kehidupan kita jatuh sedalam-dalamnya, tetapi Tuhan akan menjaga kita, mengingatkan kita kembali bahwa ingat masih punya Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan ini. Yang kedua adalah ketika kita sudah berakar di dalam Kristus, maka kita harus dibangun di atas Kristus. Kalau kita sudah punya itu, maka pasti kehidupan kita akan menikmati setiap kedamaian dalam hidup ini. Ketika kita sudah merasakan kehadiran Kristus, maka pasti kita akan menikmati setiap apa yang menjadi kehidupan kita. Di saat kita senang, di saat kita susah, di saat kita berduka, di saat kita punya masalah, di saat kita punya tantangan. Ketika kita punya Kristus, kita meletakkan semuanya di bawah kaki Kristus, maka pasti Tuhan akan membuka matanya, mendengarkan kita setiap apa yang menjadi doa harapan kita. Dan ketika kita sudah berakar, kita membangun semuanya di atas Kristus, maka kita akan bertumbuh semakin kokoh teguh di dalam Tuhan. Inilah yang harus dipancarkan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mendasari kehidupan ini, seperti Kolose 2 ini mengatakan, kamu, kita sekalian, artinya kita sekalian telah menerima Kristus. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu, ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan kamu dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dari semua itu adalah syukur yang harus kita persembahkan untuk Tuhan. Syukur apapun yang kita nikmati di tengah pandemi, mungkin ekonomi kita, mungkin kita punya pergumulan dengan pekerjaan kita di PHK dan lain sebagainya. Kita bergumul bagaimana untuk melanjutkan kehidupan kita karena tidak ada pekerjaan. Kalau kita letakkan semua, kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan sebuah solusi yang terbaik. Datanglah kepada Tuhan. Jangan kita merasa kita hebat, jangan kita merasa kita kuat. Tidak Bapak Ibu Saudara, tetapi mari kita hidup di dalam Kristus. Kita sudah menerima Kristus Yesus yang adalah juru selamat. Kalau kita sudah mengatakan dalam hati kita menerima Dia, maka jangan pernah takut dengan keadaan-keadaan apapun. Dengan keadaan seperti ini yang dunia secara global ini
semua mengalami yang namanya resesi, semua mengalami yang namanya ekonomi mulai goyah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa ketika kita sudah berakar di dalam Tuhan, ketika kita sudah bertumbuh di atas Tuhan, maka di sana kita akan semakin teguh di dalam iman. Itu yang menjadi pegangan hidup, itu yang menjadi kekuatan bagi kita untuk kita melangkah di sepanjang kehidupan kita yang masih Tuhan percayakan sampai hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara merasakan berkat Tuhan di sepanjang minggu yang akan kita lalui. Dan saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya berkat firman ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kita setiap saat. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap pemberian anugerah waktu Tuhan bagi kami. Kami sudah diberi waktu untuk mendengarkan firman-Mu secara online. Tapi kami percaya Tuhan, lewat anugerah-Mu pula Engkau memberikan kami kekuatan untuk memahami setiap firman-Mu. Berkati kami yang ada di rumah, dimanapun berada. Setiap keluarga kami masing-masing diberkati. Apapun yang kami butuhkan, Tuhan cukupkan. Kami percaya Tuhan di tengah keadaan pandemi ini membuat ekonomi keluarga kami masing-masing agak sangat berkurang, ataupun Tuhan menjadi pergumulan kami bagaimana kami melanjutkan setiap kehidupan ketika kami yang ada di rumah dimanapun berada kehilangan pekerjaan, ketika kami memikirkan berbagai hal untuk kebutuhan kami tentu sebagai manusia tidak mampu, tetapi kami punya Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami hidup di dalam-Mu, maka pasti Tuhan tidak meninggalkan kami semua, tetapi Tuhan akan menganugerahkan yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, berkati kami semua, berkati semua anggota gereja-Mu GPI Malang. Tuhan berkati Bapa dalam kehidupan mereka masing-masing, kiranya apa yang mereka dambakan harapkan dalam pemberkatan-Mu. Sinode GPI kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, bahkan semua pelayan Tuhan di dalamnya, para pastor dan juga guru Injil diberkati, bahkan semua abdi Tuhan dimanapun berada Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.